Atas nama Ibu Rini, silahkan. Pagi dok. Selamat pagi. Silakan duduk. Keluhan apa yang ibu rasakan sebelumnya? Jadi selama sebulan ini saya batuk berdahak dok, terus juga dada saya nyeri, itu kenapa ya dok? Apakah ibu sebelumnya sudah melakukan pengobatan? Selama ini saya cuma melakukan pengobatan tradisional, kalau obat kimia belum pernah. Saya mengerti dari keluhan yang ibu ceritakan. Saya mendiagnosa ibu terkena penyakit tuberkulosis atau TBC. Untuk pemeriksaannya yaitu pemeriksaan dahak BTA dan juga ronsen thorax. Saya sarankan kepada ibu untuk melakukan pemeriksaan tersebut untuk memastikan hasilnya. Baik dok, terima kasih. Oke baik, jadi setelah ini ibu akan diantar oleh perawat saya untuk ke laboratorium untuk diuji pemeriksaan dahak. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Sama, Bu. Ini pasiennya. Silakan duduk bu. Baik, terima kasih pak. Perkenalkan nama saya Dr. Zikin. Di sini apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya dok, tadi saya dirujuk untuk melakukan ronsen. Oh ya, bentar ya, saya cek dulu. Oh, untuk tes TBC ya bu? Iya benar dok. Nah, bisa ronsen sekarang, bisa dibantu oleh nurse Salsa. Silakan nurse. Boleh ikuti saya bu. Silakan. Di sini ya ibu ruang riskannya. Nanti ibu bakal masuk dipandu sama petugas radiologi yang ada di dalam. Lalu untuk hasilnya nanti akan dijelaskan oleh dokter Zikin lebih lanjut. Silakan masuk ibu. Untuk hasilnya bisa ditunggu terlebih dahulu ya bu. Baik dok. Ini dokter untuk hasil CT scan-nya. Terima kasih nurse. Bentar ya bu, biar saya baca terlebih dahulu. Nah, jadi begini Bu, berdasarkan hasil ronsennya, ini menandakan ada infiltrat, sehingga Ibu disuspek TBC, namun hal ini belum bisa memastikan bahwa Ibu terkena TBC atau belum. Nah, jadi untuk memastikannya, Ibu bisa melakukan tes dahak terlebih dahulu. Nah, untuk itu Ibunya pengen tes dahak hari ini atau besok? Sekalian hari ini bisa gak dok? Bentar ya, saya cek dulu. Boleh. Oh, bisa hari ini. Nah, bisa dibantu oleh nurse. Sebentar ya bu. Ya, nurse. Oke, jadi ibu nanti bakalan batuk dan dahaknya dikeluarkan di botol ini. Nah, untuk tata cara batuknya itu nanti ibu bakalan tarik nafas sebanyak 2-3 kali lalu dikeluarkan dengan nafas yang kencang. Nah, setelah itu ibu akan batuk kuat dan mengeluarkan dahaknya di sini. Apakah bisa dipahami, Bu? Bisa dong. Iya. Nah, untuk mencoba mengeluarkan dahaknya bisa ikuti saya untuk ke keluar. Atas nama Ibu Rini. Pagi, silakan. Jadi bagaimana kondisi ibu? Apakah batuknya masih semakin parah? Masih sama kayak kemarin dok, masih ada dahaknya. Jadi gini Bu, jadi dari hasil lab yang ditunjukkan kepada saya curiga ibu terkena penyakit tuberkulosis TBC paru. Apakah ibu sebelumnya pernah melakukan pengobatan terhadap TBC ini? Belum, saya masih pakai obat herbal. Baik, jadi saya akan resepkan 4 obat kepada ibu. Yang pertama adalah isoniazid, yang kedua adalah rifampicin, yang ketiga adalah pyrazinamide, dan yang keempat adalah ethambutol.
untuk ini empat obat ini harus rutin dan tidak bolos. Dan untuk berjalan 4 bulan ke depan, ibu akan saya kurangi, itu ibu akan meminum hanya isoniazid sama rifampicin. Dan untuk 2 bulan ke depannya lagi, ibu akan kembali ke sini untuk melakukan pemeriksaan dahak kembali. Dan untuk jadwalnya akan ibu diharapkan konsultasi setiap bulannya. Oke, baik. Setelah ini ibu akan ke bagian farmasi untuk mengambil obatnya. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Sama-sama. Atas nama Bu Rini. Bu Rini? Oh, iya. Sebelumnya apakah sudah dijelaskan sama dokter terkait obat-obatannya? Sudah, Pak. Saya izin menjelaskan kembali ya. Di fase TBC ini terdapat fase yang pertama di 2 bulan pertama, yaitu fase intensif, di mana ibu saya resepkan 4 jenis obat. Yang pertama adalah obat isoniazid, isoniazid. Yang kedua rifampicin, ini untuk rifampicin bu. Yang ketiga adalah pirazinamid, dan yang keempat adalah etambutol. Yang masing-masing harus ibu minum ibu. Untuk dosisnya sudah tertera di obat-obatannya. Apakah sampai sini sudah jelas bu? Sudah. Baik. Nah bu, saya sering ketemu pasien TBC kayak ibu. Nah ini saya sarankan kepada mereka, khususnya yang mereka mengidap penyakit TBC ini, agar mereka bisa menjaga dirinya dengan keluarga penyakit mereka dengan keluarga mereka. Ya. Selain itu, ketika ibu batuk, silakan bisa menggunakan tisu ataupun masker. Dan ketika sudah digunakan tisu dan masker tersebut bisa dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Bisa dipahami ibu? Oh, jadi kita harus pakai masker terus ya? Benar bu. Terdapat beberapa jenis makanan yang baik untuk ibu konsumsi adalah makanan yang bergizi dan kaya protein. Yang pertama adalah seperti telur, ikan-ikanan, kacang-kacangan. Ya, ini bisa dimakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu agar tidak rentan terhadap penyakit TBC ini. Nah, untuk obat-obatannya jangan lupa diminum secara teratur. Bila ada efek samping ketika ibu meminum obat tersebut, bisa konsultasi lagi ke dokter. Ya, insya Allah kalau ibu teratur dan disiplin dalam semua yang saya sarankan tadi, makanan bergizi, minum obat-obatan secara teratur, saya kira insya Allah bisa sembuh. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak, saya jadi sedikit lebih tenang. Ya, sama-sama. Bila ada yang mau ditanyakan ataupun masih dibingungkan, bisa mengunjungi saya. Iya. Perkenalkan, saya Ibu Danila. Saya akan memberikan edukasi kepada ibu dan bapak dan keluarga juga. Jadi di sini saya akan memberikan saran karena penyakit itu tidak terjadi kepada ibu. Jadi ibu yang pertama saya kasih saran yang pertama itu minum obat TBC secara teratur ya ibu. Dan yang kedua tidak boleh mengikuti obat kalau penyakitnya belum mereda atau belum secara total. Dan yang ketiga itu kalau bersin, kalau batuk diusahakan untuk cukup pakai tisu juga ya ibu. Terus tisunya itu harus dibuang ke tong sampah dan nggak boleh dibuang ke mana-mana. Pokoknya harus secara teratur. Dan yang keempat itu harus pakai masker ya ibu, supaya keluarga ibu tidak tertular. Ada yang begitu? Untuk buat makan bareng itu apakah diperbolehkan makan bersama gitu dalam satu piring? Oh itu boleh, tapi jangan satu piring, satu gelas, satu sendok. Jadi harus dipisah. Oh, itu nggak boleh ya? Iya, harus dipisah. Oke, berarti mulai besok dipisah mas? Iya mas. Iya. Oke.
dokter. Baik, hari ini kami akan menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis serta peran dari dokter, apoteker, serta bidan dan juga kolaborasi mereka dalam menangani penyakit tuberkulosis. Baik, yang pertama terdapat peran dokter, yaitu menegakkan diagnosis TB paru, memberikan edukasi dasar tentang TB, penyebab, cara penularan, dan durasi terapi, menentukan regimen obat yang disarankan, memberikan pengobatan yang sesuai, merujuk ke apoteker dan bidan untuk melakukan pendampingan. Lalu tingkat selanjutnya ada apoteker, yaitu memberikan konseling obat, menjelaskan efek samping obat, strategi kepatuhan, monitoring farmakoterapi, lalu feedback ke dokter bila ada masalah yang serius. Baik, selanjutnya adalah peran bidan dalam menangani penyakit tuberkulosis, yaitu yang pertama edukasi pencegahan di rumah melalui ventilisasi, etika batuk, tidak tidur sekamar dengan anak. Yang kedua yaitu melakukan investigasi kontak, yaitu dengan mendorong pemeriksaan tuberkulosis pada anak. Yang ketiga yaitu merupakan konseling nutrisi untuk memperkuat daya tahan tubuh ibu dan anak. Yang keempat adalah monitoring tumbuh kembang anak selama ibu menjalani terapi. Serta yang terakhir adalah pendampingan psikososial agar ibu tetap termotivasi menjalani pengobatan. Kemudian adalah peran kolaborasi antara dokter, apoteker, dan juga bidan. Yang pertama, untuk memastikan pasien mendapatkan terapi yang tepat. Yang kedua adalah kepatuhan obat terjaga, serta keluarga terutama anak terlindungi dari penularan. Yang terakhir yaitu adalah pendekatan interprofesional ini meningkatkan keberhasilan pengobatan, kualitas hidup pasien, dan menekankan penyebaran tuberkulosis di masyarakat. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Ini terdapat apa sih?